وانشق البحار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Kita sudah menjelaskan fase baik mazhab-mazhab yang sampai sekarang masih ada, yaitu 4 mazhab: Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan sebagian menambah dengan satu tambahan yaitu Dawud Adz-Dzahiri. Kemudian juga ada mazhab-mazhab yang hilang, yang sekarang tidak ada yang mengamalkan kecuali tersisa cuma di kitab, dan itu disebabkan karena karena mereka tidak punya murid-murid yang melanjutkan ilmu mereka. Akhirnya ilmu mereka berhenti. Oleh itu fase yang kemarin kita sebutkan itu kayak fase pondasi, yaitu dicetuskan sebuah mazhab yang masih banyak kekurangan. Akhirnya masuk fase berikutnya. Fase berikutnya ini adalah pengokohan mazhab, sehingga mazhab-mazhab yang ada itu mulai dikokohkan sama penerusnya, sehingga dilengkapi, dikuatkan, kemudian ditulis secara rapi, sampai akhirnya tersusunlah sebuah mazhab yang sempurna. Karena datang generasi-generasi berikutnya. Dan zaman dahulu biasanya kalau ulama-ulama pertama itu, mereka itu mengarang kitab itu dikenal dengan namanya matan. Setelah itu nanti datang muridnya untuk menjelaskan secara panjang lebar isi matan itu, dinamakan dengan syarah. Setelah itu nanti syarahnya itu dikasih catatan kaki, dinamakan dengan hawashi. Kemudian nanti dikasih penjelasan lagi, dinamakan dengan takrirat. Kemudian ada penjelasan lagi, namanya hawamish. Kemudian matan yang ditulis sama ulama itu dibikin dengan metode yang lain lagi. Ada yang dibikin dengan cara syair, demikian juga, dan yang lain macam-macam. Yang menjadikan apa? Yang menjadikan mazhab itu semakin kokoh. Mazhab itu semakin kokoh, semakin rapi, disusun semakin rapi dan semakin indah. Akhirnya generasi-generasi setelahnya dari murid-murid pencetus mazhab ini, mereka lah yang merapikan mazhab sampai akhirnya mazhab itu kokoh dan kuat. Dan ulama-ulama di zaman setelahnya, yaitu berarti kita masuk fase berikutnya, yaitu al-fiqh min qibali muntasafil qarni rabi' ila suquti Baghdad. Fikih, perkembangan fikih di pertengahan abad keempat, berarti sampai jatuhnya Baghdad, yaitu dimulai tahun 320 Hijriah sampai 656 Hijriah, sampai jatuhnya kota Baghdad. Di sini fikih sudah mulai kuat. Kenapa? Karena gerakan untuk kembali kepada fikih itu dahsyat. Karena zaman itu pas lagi jaya-jayanya peradaban ilmu itu jaya, sehingga manusia semuanya kembali kepada ilmu. Dan ilmu fikih pun semakin kuat. Kenapa? Karena banyak ulama-ulama yang mumpuni di bidang itu. Ulama-ulama yang mumpuni di bidang ini, yaitu dalam masalah fikih ini, banyak sekali jumlahnya. Tetapi ada 5 ulama yang mereka itu dianggap sebagai penerus mazhab yang ada, yaitu yang meneruskan, yang menyempurnakan. Jadi 5 mazhab itu sampai akhirnya menjadi kokoh itu, di setiap mazhab itu ada orang yang menegakkan bangunan mazhab itu, sampai akhirnya
kokoh mazhabnya itu, sehingga mazhabnya itu sampai sekarang masih ada. Kenapa? Karena dikuatkan, disempurnakan sama murid-muridnya ini. Banyak sekali ulama-ulama di zaman itu, banyak sekali. Tetapi yang paling terkenal ini disebutkan, dibahas panjang lebar sama Syekh Abdullah bin Muhsin At-Turaifi, doktor, dalam kitab beliau Khulasatu Tarikh Tasyri', ringkasan tarikh tasyri', bagaimana sejarah perjalanan syariat itu kayak apa. Maka beliau mengatakan dalam fase ini, saya sebutkan ucapan beliau mengatakan ketika selesai menyebutkan sekitar hampir 89, beliau menyebutkan 89 ulama yang ada di fase ini, dan itu semuanya ulama-ulama mazhab yang melanjutkan. Maka setelah itu beliau mengatakan, kata beliau, saya bacakan ringkasannya, yaitu walaupun ulama-ulama itu banyak sekali, jumlahnya itu banyak, dan mereka punya tulisan, punya karangan, punya metode-metode untuk melengkapi mazhab, beliau mengatakan, dan mereka banyak, wa hasbuka khamsatu fuhul, tetapi cukup di sini akan saya sebutkan 5 orang. 5 orang itu setiap mazhab 1 orang. Siapa mereka yang paling mumpuni dalam mengokohkan mazhab? Ada 5 orang. Yang pertama, Syamsul A'immati Sarkhasi, yaitu Imam As-Sarkhasi Al-Hanafi. Beliau yang mengokohkan mazhab Hanafi sampai bangunan mazhab kokoh. Al-Imam As-Sarkhasi. Nanti akan kita sebutkan namanya, biografinya sedikit. Kemudian yang kedua, Imam Abu Hamid Al-Ghazali, yaitu Imam Al-Ghazali yang terkenal sekali, itu yang mengokohkan bangunan mazhab Syafi'i. Kemudian yang ketiga, Ibnu Rushd Al-Maliki, Ibnu Rushd yang mengokohkan bangunan mazhab Maliki. Kemudian yang keempat, Ibnu Qudamah Al-Hambali, beliau yang mengokohkan mazhab Hambali. Kemudian yang terakhir, yang kelima, Imam Ibnu Hazm Adz-Dzahiri yang mengokohkan bangunan mazhab Dzahiriyah. Nah, jadi ada 5 ulama yang mumpuni ini, yang nanti akan melengkapi bangunan mazhab. Kalau pencetusnya Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Daud Adz-Dzahiri itu, Imam Daud Adz-Dzahiri itu bagikan bikin pondasi, meletakkan batu pertama di dalam masalah mazhab. Tetapi yang melengkapi bangunan dengan bangunan yang sangat lengkap, sempurna, itu beliau mengatakan 5 ini. Dan kata beliau mengatakan, dan sebenarnya banyak ulama, tetapi sesuai dengan penelitian saya itu, saya memilih orang ini, yaitu 5 orang ini. Maka beliau mengatakan, walakin ini ra'aitu an akhtara minhum, saya pilih dari ulama-ulama yang mumpuni di setiap mazhab itu, maka saya memilih 5 orang, man lahu qadamus sabaq, mereka lah orang yang paling berpengaruh dalam mazhab itu. Dilihat dari apa? Fi adadi tasonif, dilihat dari banyaknya tulisan untuk memperkuat mazhab, wa ta'thir fi nashril mazhab, demikian juga pengaruh mereka dalam menyebarkan mazhab. Jadi beliau melihat dari 2 sisi. Yang pertama dari tulisan, ulama-ulama mazhab yang paling banyak tulisannya, sampai kokoh bangunan mazhab karena tulisan. Kemudian yang paling banyak menyebarkan, yaitu yang paling banyak berpengaruh dalam penyebaran mazhab. Maka beliau mengatakan, saya setelah meneliti itu, saya pilih 5 orang itu. Yang pertama yaitu Imam Syamsul A'immah, julukannya beliau, lakabnya Syamsul A'immah, Imam As-Sarkhasi. Nama beliau Muhammad bin Ahmad bin Abi Sahal Abi Bakar As-Sarkhasi. Nama beliau Muhammad bin Ahmad. Beliau belajar sama Abu Muhammad bin Abdul Aziz Al-Hulwani. Belajar sama beliau lama, sampai akhirnya beliau itu lulus dari madrasah Imam Abu Muhammad bin Abdul Aziz Al-Hulwani ini, sampai akhirnya menjadi ulama terkenal.
dan beliau meninggal dunia pada tahun 483 Hijriah. Dan karangan beliau banyak sekali. Secara ringkas itu karangan beliau punya tulisan Usul Sarkhasi, itu dalam usul fikih. Beliau juga punya kitab Al-Amali, itu dalam fikih. Kemudian beliau punya kitab Syarh Adabul Qadhi di Abi Yusuf. Beliau punya syarah Adabul Qadhi. Adabul Qadhi itu tulisannya Qadhi Abu Yusuf, murid seniornya Imam Abu Hanifah. Kemudian beliau punya kitab Syarhul Jami' Shaghir, dan punya banyak tulisan itu. Nah, di antara tulisan yang paling penting beliau punya kitab Al-Muhit fil Furu'. Kitab beliau yang paling penting itu Al-Muhit fil Furu', itu ada 10 jilid. Kemudian beliau juga punya kitab Al-Mabsut fil Fiqhi. Kalau itu lebih panjang lagi pembahasannya, itu tebal sekali pembahasannya itu beliau ngarang dalam 15 jilid. 15 jilid, dan luar biasa sampai akhirnya kokoh. Bangunan mazhab Hanafi itu kokoh karena beliau, yaitu Imam As-Sarkhasi ini. Ini secara ringkas beliau. Kemudian yang kedua, imam yang kedua adalah Imam Al-Ghazali. Nanti insya Allah akan kita panjangkan sedikit pembahasan beliau, karena beliau terkenal di kita, semua orang hampir tahu Imam Al-Ghazali ini. Imam Al-Ghazali, nama beliau Abu Hamid, itu kunyahnya. Namanya itu sama, dia bapak dan kakeknya. Namanya siapa? Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. Ini hebatnya begitu. Namanya Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad At-Tusi. Kemudian kalau lakopnya, beliau dilakobi dengan Hujjatul Islam. Kemudian beliau itu dikenal dengan nama Al-Ghazali. Al-Ghazali itu, kata para ulama, itu bacaannya dua. Lamnya ditasdidkan atau tidak. Bisa dibaca Al-Ghazali atau ditasdidkan Al-Ghazali. Jadi dua bisa. Bedanya apa? Kalau yang pertama, yang tidak ada tasdidnya, itu Al-Ghazali itu tanpa tasdid. Itu nisbat kepada tempat. Karena kampungnya beliau itu namanya Ghazlah. Namanya kampungnya itu kampung Ghazlah, sehingga orang kampung itu namanya Ghazali. Ghazali itu tanpa ada tasdid. Kemudian kalau pakai tasdid itu nisbat kepada profesi bapaknya. Ghazali, Ghazal itu pemental kulit domba. Nah, jadi kulit domba itu rambutnya itu dipotong, setelah itu nanti disusun, dipental jadi kain. Nah, kerjaan memental kulit domba itu namanya Ghazal. Kerjanya namanya Ghazal. Nah, bapaknya itu kerjanya itu, sehingga anaknya itu dinamakan dengan Ghazali. Anaknya tukang pental, nah itu anaknya tukang, nah itu. Jadi terkenal dengan itu. Nah, anaknya tukang yang ngurusi rambutnya domba itu. Jadi dikenal dengan seperti itu. Dan itu banyak. Imam Zahabi itu apa? Zahabi itu karena bapaknya kerjaannya itu tukang emas, yaitu jual beli emas, sehingga dinamakan Az-Zahabi, Ibnu Zahabi, yaitu anaknya tukang ini. Imam Ibnu Mulakin, walaupun beliau nggak mau Imam Mulakin, saya nggak suka dijuluki itu, tapi apa? Terkenal dengan itu, Imam Ibnul Mulakin. Kenapa? Karena bapaknya itu, dia itu kayak, kalau di kampung itu kalau urusan orang mati itu namanya apa itu? Yang ngurusi orang-orang mati itu, Pak Lebay. Bapaknya itu Pak Lebay, yang biasanya ngurus orang mati, talqin, kemudian nanti ngurus jenazahnya. Lah anaknya itu nama besar, sehingga dijuluki apa? Anaknya Pak Lebay, ya itu. Anaknya Pak Lebay. Padahal belum nggak mau, saya nggak mau juluki itu. Tapi apa? Nggak bisa, karena julukan kamu sudah terkenal itu. Akhirnya ya wes, padahal beliau nggak suka dijuluki dengan itu, nggak suka Imam Mulakin itu. Nah, jadi banyak seperti itu. Banyak ulama-ulama itu yang seperti itu. Jadi Imam Al-Ghazali itu ada dua bacaan, bisa ditasdidkan Al-Ghazali, bisa juga tanpa tasdid Al-Ghazali. Beliau ini kalau dalam masalah fikih dan usul fikih jago, sehingga dijuluki dengan julukan Hujjatul Islam.
Dan tulisan beliau banyak sekali, sampai sebagian ulama mengumpulkan itu hampir 200 judul. Beliau itu hampir punya 200 judul. Bahkan orang-orang mustasyrikin, orang-orang orientalis barat, mereka tertarik dengan tulisan Imam Al-Ghazali. Akhirnya dikumpulkan setiap buku yang dinisbatkan kepada beliau. Terkumpul sama orang-orang orientalis itu, terkumpul 400 judul. Walaupun nggak semuanya itu diteliti sahih nisbatnya kepada beliau. Ada beberapa yang sahih, ada yang tidak. Karena beliau itu kokoh sekali dalam mazhab Syafi'i, maka beliau yang menguatkan bangunan mazhab, apalagi dalam masalah usul fikih. Dalam masalah fikih, demikian juga dalam masalah usul fikih, beliau jago. Dalam masalah usul fikih saja, usul fikihnya itu, beliau itu punya banyak tulisan. Tulisan beliau banyak. Demikian juga masalah fikih, beliau juga punya banyak tulisan. Sehingga kokoh sekali. Tapi bukan hanya itu. Nanti insya Allah akan kita bahas nanti sendiri. Ini secara ringkas, kita sebutkan secara ringkas. Kemudian yang ketiga, Ibnu Rushd. Ini kalau ini mazhabnya Maliki. Ibnu Rushd. Beliau namanya siapa ini? Kalau Imam Al-Ghazali itu beliau meninggal dunia pada tahun 505 Hijriah. 505 Hijriah. Kemudian yang ketiga, Imam Ibnu Rushd. Kalau Imam Ibnu Rushd itu beliau namanya Muhammad bin Ahmad bin Rushd Al-Qurtubi. Berarti orang Andalus, orang Spanyol. Dan beliau itu lahirnya di Cordoba, yaitu di Spanyol. Dan tulisan beliau banyak. Terkenal sekali, tulisan-tulisan beliau terkenal. Beliau punya tulisan Mishkat, di sini banyak sekali tulisannya itu. Intinya beliau punya banyak tulisan, di antaranya kitabnya Al-Muqaddimah. Itu inti dalam kitab mazhab dan yang lainnya. Beliau meninggal dunia pada tahun 520 Hijriah. 520 Hijriah. Kemudian yang keempat Imam Ibnu Qudamah. Kalau ini mazhabnya Hambali. Imam Ibnu Qudamah. Nama beliau Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah. Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah, terkenal dengan Imam Ibnu Qudamah. Kalau julukan beliau itu namanya Muwafiquddin. Imam Muwafiquddin julukan beliau. Dan beliau itu punya tulisan beliau banyak sekali. Beliau punya tulisan untuk pemula fikih, untuk lanjutannya sampai beliau itu punya kitab yang sangat tebal. Contohnya misalkan beliau dalam masalah fikih itu, nanti masalah usul fikih juga beliau punya. Dalam masalah fikih itu, dan itu metode ulama zaman dulu. Sehingga orang belajar fikih itu ada tahapannya, tartibnya. Beliau ngarang kitab namanya Al-Uddah. Al-Uddah itu pertama, setelah itu Umdah. Naik lagi, setelah itu Kafi. Beliau mau kitab Kafi. Setelah itu beliau punya tulisan lebih tebal lagi, dan itu sudah muntaha, dinamakan Mughni. Kitab Al-Mughni itu sudah terakhir, kata beliau, ini terakhir bagi orang yang belajar fikih, bacanya kitab Mughni. Dalam beberapa cetakan itu Mughni itu hampir 40 jilid. Kitab Al-Mughni itu. Dalam masalah usul fikih, beliau pun juga punya kitab terkenal namanya Raudhatun Nadhir wa Jannatul Manadhir. Itu terkenal. Sampai Syekh Syinqiti, beliau punya ringkasan kitab Raudhatun Nadhir itu punya ringkasan namanya kitab Mudzakirah. Kalau saya dulu di Yaman belajar usul fikihnya Mudzakirah ini. Kalau Raudhatun Nadhir itu kita baca. Kenapa? Karena
Kalau kita sudah baca Mudzakkirah itu sudah gampang. Waktu itu saya masih belum belajar kitab ini, hampir sudah mau belajar, tapi waktu itu pulang. Beliau juga punya akidah, kitab akidah bagus sekali. Dan kalau kita belajar akidah, nanti kita pelajari kitabnya itu. Dipelajari pemula, kita di Yaman belajar, namanya Lum'atul I'tiqad. Kitab Lum'atul I'tiqad, masalah akidah itu permulaan. Jadi itu kita paling bagus. Sehingga kalau kita di Yaman, biasanya awal kali kita belajar kitab akidah, kitab Lum'atul I'tiqad. Sebelum kita masuk ke Wasitiyah, itu kita masuknya ke situ. Beliau meninggal dunia pada tahun 620 Hijriah. Kemudian yang kelima, yang terakhir, Imam Ibnu Hazm. Imam Ibnu Hazm, kalau ini mazhabnya Dhahiri, mazhab Dhahiri. Nama beliau Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Hazm. Jadi Hazmnya itu kembali ke kakeknya. Ali, nama beliau Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Hazm. Kalau kunyahnya beliau Abu Muhammad. Kalau Imam Ibnu Hazm itu dari Andalus, orang Cordoba, lahirnya di Cordoba, Spanyol. Beliau punya kitab rujukan dalam mazhab Dhahiri, sampai sebagian ulama mengatakan kalau bukan karena Imam Ibnu Hazm, Dhahiri itu hilang. Kenapa? Sampai Dawud Adz-Dhahiri itu nggak terkenal. Padahal bahwa yang mencetuskan mazhab Dhahiri itu Dawud Adz-Dhahiri, terkenal Dawud Adz-Dhahiri pencetusnya. Tapi nama belum nggak ada orang mengenal sampai datang Imam Ibnu Hazm. Jadi seakan-akan Imam Ibnu Hazm itu beliaulah yang menguatkan mazhab Dhahiri. Tanpa beliau, kata para ulama, Dawud Adz-Dhahiri itu nggak dikenal. Maka mazhab Dhahiri itu sampai mati. Karena Dawud Adz-Dhahiri meninggal sampai mati nggak dikenal itu. Sampai akhirnya datang Imam Ibnu Hazm mengokohkan mazhab Dhahiri, kemudian ngarang kitab yang sampai sekarang itu kitab rujukan. Namanya kitab Al-Muhalla. Kitab Al-Muhalla itu rujukan. Sampai sekarang banyak orang baca kitab itu. Dan banyak sekali, sekarang saya punya guru di Yaman, kemarin saya jelaskan, guru saya itu mazhabnya Dhahiri, sehingga istilah-istilah Imam Ibnu Hazm dalam kitab itu kita sering dengar. Jadi bagaimana metode beliau, hujahnya beliau itu kita di Yaman faham karena kita belajar mazhab Dhahiri. Ya, jadi intinya kitab beliau yang paling terkenal ini, kitab Al-Muhalla itu kitab yang menjadikan mazhab Dhahiri itu sampai sekarang masih ada. Jika bukan karena beliau itu, hilang itu mazhab Dhahiri itu. Maka beliau yang mengokohkan, maka sampai sekarang mazhabnya masih ada. Nah, jadi ini ulama-ulama mazhab yang dengan mereka itu bangunan mazhab, setiap mazhab itu sempurna. Nanti setelahnya itu hanya tinggal melanjutkan saja. Apalagi masalah usul fikih. Usul fikih itu dalam mazhab Syafi'i yang paling mengokohkan bangunan, sampai kata ulama semua arkan usul fikih, pembahasan usul fikih itu semua yang melengkapi adalah Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Sehingga setelah beliau orang itu hanya mengikuti saja. Sehingga nanti mereka itu setelah itu baru tinggal ngasih ringkasan, ngasih penjelasan, semuanya. Kenapa? Karena sudah dirapikan, sudah dikuatkan bangunan fikih itu sama imam-imam ini. Nah, jadi zaman ini, fase ini itu seakan-akan fase melengkapi bangunan yang sudah disusun sama pendahulu. Kalau pendahulu itu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Dawud Adz-Dhahiri itu hanya memulai bikin sebuah bangunan tapi belum lengkap, belum sempurna. Maka dipoles sempurna lagi sama ini 5 imam yang kita sebutkan itu. Walaupun kalau ulama-ulama di zaman itu banyak sekali, tapi yang paling terkenal 5 ini yang kita sebutkan. Nah, sedikit bahas tentang biografi Imam Abu Hamid Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali, karena beliau terkenal sampai orang Indonesia itu yang namanya Ghazali itu banyak sekali. Dan kita punya murid pun namanya Imam Ghazali itu. Jadi terkenal. Maka kita bahas sedikit tentang beliau, masalah akidah beliau sampai akhir hayatnya kayak apa. Karena
Masyaikh itu banyak rancu tentang beliau. Intinya Imam Al-Ghazali itu bisa kita baca Ghazali, bisa kita baca Ghazali. Beliau itu melewati fase kehidupan beliau itu sampai 5 fase. Coba bayangkan itu. Enggak main-main itu. Beliau orang yang sangat-sangat cerdas. Kecerdasan beliau diakui oleh semua orang. Kecerdasan beliau itu, dan orangnya itu memang produktif. Sehingga semua ilmu ditulis. Ilmu apa saja nulis beliau itu. Sampai kita baca judul-judulnya itu, pembahasan-pembahasan itu aneh-aneh. Masalah kimia pun ditulis. Beliau punya tulisan masalah kimia. Tulisan banyak, setiap ilmu boleh nulis, setiap ilmu boleh nulis itu. Sehingga karangan beliau itu banyak sekali. Sampai disebutkan sebagian ulama itu, semua karangan beliau itu kalau dikumpulkan dibandingkan dengan umur beliau itu, maka setiap hari beliau nulis satu kitab. Satu hari itu satu jilid beliau itu. Setiap hari. Karena saking banyaknya tulisan beliau. Tetapi fase perjalanan hidup beliau itu karena fase belajar. Beliau itu kan akan berguru, maka beliau itu terkadang mengikuti gurunya, dan gurunya akan mempengaruhi pemikiran muridnya. Maka fase-fase itu akan merubah kehidupan Imam Al-Ghazali. Maka fasenya itu secara ringkas saya sebutkan, fase kehidupan beliau itu ada 5. Yang pertama, beliau masuk ke lubang samudera filsafat, sampai akhirnya hancur akidah beliau itu. Sampai sebagian ulama sampai menjuluki dia itu ateis ketika fase ini, filsafat. Dan yang merusak dia itu karena dia itu sering membaca kitabnya Ibnu Sina. Kitab namanya Syifa. Ibnu Sina itu punya kitab namanya Syifa. Sampai ada seorang ulama yang mengatakan amraduhu syifa. Syifa itu kan artinya apa? Syifa itu obat. Tapi kata orang mengatakan Ghazali itu, Imam Al-Ghazali itu diracuni dengan syifa. Yaitu syifa itu obat, itu telah meracuni dia itu. Yaitu apa maksudnya? Kitab Asy-Syifa karangan Imam Ibnu Sina. Akhirnya apa? Rusak akidahnya itu. Beliau mengarungi samudera filsafat. Akhirnya apa? Beliau itu ketika sudah tahu ke dalamnya, maka beliau itu tahu bobroknya. Filsafat itu rusaknya kayak apa. Maka beliau akhirnya taubat dari filsafat. Setelah taubat dari filsafat, maka beliau masuk ke fase yang kedua. Masuk fase yang kedua, beliau itu belajar sama Imam Al-Haramain, Imam Al-Juwaini, Abul Ma'ali Al-Juwaini, ulama besar mazhab Syafi'i, Abul Ma'ali Al-Juwaini. Akhirnya apa? Beliau setelah itu masuk ke ilmu kalam. Masuk ke ilmu kalam. Dan ilmu kalam beliau itu kebanyakan nanti ngambilnya dari Abu Bakar Al-Baqilani. Dan akidahnya Abu Bakar Al-Baqilani, demikian juga Imam Al-Haramain, Abul Ma'ali Al-Juwaini itu, Imam Haramain itu akidahnya Asy'ariyah. Sehingga di situ beliau kokoh sekali mazhab akidah Asy'ariyah beliau itu. Ilmu kalam beliau kokoh sekali. Nah, ketika beliau itu di fase itu, sampai akhirnya beliau ketika jadi ahli kalam membantah filsafat, luar biasa bantahan beliau itu. Dalam kitab-kitab beliau banyak sekali bantahan terhadap filsafat. Sampai akhirnya apa? Dijuluki dengan julukan Hujjatul Islam. Jadi julukan Hujjatul Islam ditulis ketika ini. Ketika beliau itu di masa dia itu menjadi ilmu kalam. Kemudian setelah itu beliau melihat rusaknya ilmu kalam, maka beliau itu tobat dari ilmu kalam, akhirnya pindah ke akidah batiniyah. Ada sebuah akidah seperti itu, batiniyah. Tetapi ketika masuk ke dalam batiniyah itu, mereka memainkan syariat. Jadi batiniyah itu nanti keyakinan mereka misalkan sholat. Sholat itu apa? Sholat itu bukan jengkang-jengking kayak gini itu. Ada sir, rahasia sholat. Sholat itu bukan kayak gitu. Sholat itu bukan kayak gitu. Sholat itu adalah kita itu ingat sama Allah Ta'ala. Berarti kalau kita sudah ingat sama Allah Ta'ala, kita jengking-jengking kayak itu kan? Kata mereka itu namanya batiniyah. Mereka punya keyakinan, rusak keyakinan mereka itu. Imam Al-Ghazali jatuh juga di situ. Akhirnya ketika tahu dalam-dalamnya rusak, akhirnya beliau itu mencari, beliau itu rela lagi, berjalan lagi, sampai akhirnya beliau itu mengasingkan diri itu, mengasingkan diri sampai pengen tidak diganggu dengan orang itu, sampai beliau itu safarnya sembunyi-sembunyi. Setelah itu apa? Belajar lagi sama Abu Thahir,
Jadi belajar sama Abu Thalib Al-Makki. Nah, setelah itu apa? Belajar tasawuf, belajar sufi. Belajar sama gurunya namanya Abu Thalib Al-Makki. Dan Abu Thalib Al-Makki itu kebanyakan ngambilnya dari ucapan Al-Haris Al-Muhasibi, tokoh ulama sufiyah tasawuf. Akhirnya bahwa dia masuk ke lubang tasawuf ini. Nah, ketika masuk di lubang tasawuf ini, maka beliau ngarang kitab Ihya Ulumuddin. Nah, berarti kitab Ihya Ulumuddin itu beliau tulis ketika beliau itu sudah menyelami samudera tasawuf. Dan itu kitab itu ditulis ketika jaya-jayanya tasawufnya beliau, sufinya beliau, lagi jaya-jayanya. Akhirnya beliau itu belajar itu. Tetapi di akhir hayatnya beliau tahu rusaknya sufi. Jadi sufi itu banyak kerusakan. Akhirnya beliau terakhir kembali ke hadis Rasulullah SAW. Sampai akhirnya meninggal dunia. Terakhir beliau itu di dadanya itu ada Sahih Bukhari. Sampai akhirnya terakhir beliau mengatakan berwasiat kepada muridnya, semua apa yang di kitab Bukhari itu keyakinan saya. Sampai akhirnya apa? Beliau nanti ngarang kitab, termasuk kitab terakhir yang beliau tulis namanya Iljamul Awam an Ilmil Kalam. Orang awam itu jauhkan dari ilmu kalam. Di situ beliau terang-terangan akidahnya, akidah Ashabul Hadis. Terang-terangan itu di situ itu. Nah, berarti kalau kita perhatikan itu fase beliau itu ada 5. Perjalanan beliau itu ada 5. Yang pertama filsafat, tulen, ngambilnya dari Ibnu Sina. Demikian juga mempelajari filsafat Yunani kuno sampai rusak keyakinan, sampai hampir dijuluki ulama itu sampai hampir murtad dia dari agama, jadi orang tak ateis. Tetapi Allah selamatkan. Setelah itu tobat dari filsafat, masuk ke ilmu kalam. Ilmu kalam dia tahu bobrok-bobroknya, sampai akhirnya pindah ke batiniyah. Batiniyah dia tahu bobrok-bobrok dalamnya, setelah itu pindah sufi. Di sufi tahu bobrok-bobroknya lagi, setelah itu dia kembali ke hadis Rasulullah SAW. Dan beliau ketika mau meninggal dunia, yaitu cerita tentang kematian beliau itu, taubatnya beliau itu disebutkan oleh banyak sekali ulama yang menyebutkan taubatnya beliau. Sampai muridnya beliau itu namanya Imam Ibnul Arabi, terkenal juga itu Imam Ibnul Arabi. Beliau menceritakan tentang gurunya itu. Beliau mengatakan Syekhuna Abu Hamid, yaitu Abu Hamid Al-Ghazali, khala fi butunil falasifah. Dia thumma arada ay yakhruj minhum fama qadar. Dia berjuang untuk keluar dari itu, tapi dia tidak mampu. Tenggelam filsafat sampai rusak keyakinan dia itu. Dan beliau pun mengakui sendiri, Imam Al-Ghazali itu mengakui di dalam kitab beliau sendiri, beliau mengatakan anna mizji al-bida'ati fil hadis. Saya itu orang yang sangat lemah berbendara dalam masalah hadis. Itu beliau sendiri mengakui. Akhirnya sebelum meninggal dunia itu, Imam Al-Ghazali itu sebagaimana disebutkan oleh Imam Ad-Dahlawi dalam kitab Tarikh Ahlul Hadis dan yang lainnya, mengatakan bahwasanya Imam Al-Ghazali itu sebelum meninggal dunia, beliau itu fokus mempelajari Sahih Bukhari. Dan beliau itu mengatakan ana atubu, saya bertobat dari semua keyakinan saya sebelumnya, wa amutu ala huwa, dan saya meninggal dunia di atas keyakinan ini, yaitu di atas keyakinan Imam Bukhari. Imam Ad-Dahlawi dalam kitab beliau Tarikh Ahlul Hadis beliau mengatakan innal Imam Al-Ghazali qad taba indal wafat. Imam Al-Ghazali itu sudah bertobat dari semua keyakinan dia sebelum meninggal. Wa wada'a ala sadrihi Sahih Al-Bukhari, dan beliau Bukhari itu di dadanya raja'an li husnil khatimah. Beliau berharap meninggal dalam kondisi husnul khatimah, ghafarallahu lahu, semoga Allah mengampuni dosanya. Syekhul Islam juga mengatakan seperti itu, dan yang lainnya banyak ulama menceritakan bahwasanya Imam Al-Ghazali itu beliau bertobat sebelum meninggal dunia. Dan beliau yaitu Imam Al-Ghazali itu oleh Imam Abu Bakar Al-Arabi juga mengatakan Syekhuna Abu Hamid bala al-falasifah. Abu Hamid Al-Ghazali dia itu menelan racun filsafat.
wa arada ayyataqayya'ahu, dan dia itu berjuang untuk memuntahkan itu racun itu, famastata'a, tapi tidak bisa. Akhirnya bahwa merusak, meracuni hatinya. Dan kita fahamnya itu apa? Ketika di akhir hayat beliau itu, tulisan-tulisan beliau itu keras sekali terhadap ilmu kalam. Tulisan beliau itu keras sekali, walaupun apa, racunnya itu susah sekali dihilangkan. Maka dalam kitab Iljamul Awam an Ilm Kalam, itu kitab termasuk kitab terakhir itu, walaupun beliau itu sudah bertobat dari ilmu kalam, tapi susah sekali dihilangkan, sehingga tetap apa, kalam itu masih ada. Sampai kalau orang membaca kitab terbaik beliau dalam masalah usul fikih, jadi usul fikih itu, kalau dalam masalah usul fikih itu beliau punya banyak sekali kitab bagus-bagus. Bahkan beliau itu ngarang kitab usul fikih pertama itu namanya kitab Al-Mankhul fi ilmil usul, itu gurunya masih hidup, yaitu Imam Al-Haramain, itu masih hidup. Sampai beliau mengatakan, dafantani bihadza, wahai muridku, kata Imam Haramain itu, apakah kamu mau mengubur saya dengan kitab kamu itu? Hala sobarta, kenapa kamu nggak sabar untuk mengeluarkan kitab setelah saya mati itu? Yaitu maksudnya apa? Gurunya pun ngaku itu. Imam Al-Ghazali itu mengeluarkan tulisan ketika gurunya masih hidup, itu bisa menenggelamkan ilmu gurunya. Kenapa? Karena kekuatan Imam Al-Ghazali luar biasa. Maka dalam kitab Al-Mankhul fi ilmu usul, itu kitab pertama yang beliau tulis masih muda, sekitar umur 34 tahun waktu itu sudah membuat kaget gurunya. Setelah itu nanti boleh punya kitab, kalau itu ringkasan itu Al-Mankhul itu punya tulisannya lebih panjang lagi, namanya Tadhibul Usul, diluaskan pembahasannya lagi itu. Setelah itu beliau punya tulisan khusus juga namanya Syifaul Ghalil dalam masalah illah ta'lil, dalam masalah nanti qiyas. Dan beliau punya kitab terakhir namanya kitab bagus sekali, dan itu menjadi rujukan hatta semua mazhab. Sampai kalau kita baca kitab Raudhatun Nadhir, kata para ulama itu Raudhatun Nadhir fi jannatil wa jannatul manadhir, karena saya tadi itu Imam Ibnu Qudamah, usul fikihnya mazhab Hambali, kan kitab usul fikihnya rujukannya itu. Usul fikihnya mazhab Hambali itu ngambilnya dari Mustasfa, kitab terbaiknya Imam Al-Ghazali, kitab namanya Al-Mustasfa. Itu kitab terakhir masalah usul fikih, dan semua pondasi. Tapi beliau mengatakan di muqaddimah itu, saya baca kitab itu, kitab Mustasfa saya baca, walaupun saya waktu di Yaman itu nggak belajar sama guru, karena waktu itu saya masih belajar kitab mudzakirohnya, tapi sudah saya baca dan masa itu karena kita sudah belajar kitab usul fikih itu banyak, kita baca itu paham. Nah di muqaddimahnya itu, ketika kita baca itu, di muqaddimahnya itu beliau punya muqaddimah mantikiyah, jadi punya muqaddimahnya itu kan muqaddimah mantikiyah itu kalam itu. Beliau sudah tobat dari ilmu kalam itu, tapi kata beliau, saya terhadap ilmu kalam itu saya sudah tobat. Kayak bayi yang baru disapih sama ibunya, sehingga apa, meninggalkan kalam itu berat sekali itu. Kenapa? Racunnya itu sudah masuk dalam hati, racunnya itu sudah masuk ke berat sekali sama beliau itu. Nah kitab yang terkenal di Indonesia, ini perlu kita pahami, kitab yang paling terkenal di Indonesia itu kitab Ihya Ulumuddin. Ini yang paling terkenal di banyak tempat, itu dipelajari, bahkan disejajarkan kayak Al-Quran. Tetapi kitab Ihya Ulumuddin ini banyak kerusakan di dalamnya. Nanti sedikit akan saya sebutkan ucapan kerusakan beliau itu di kitab itu. Maka itu ulama-ulama itu dalam menyikapi kitab Ihya Ulumuddin itu macam-macam. Bahkan suatu ketika ada ulama yang sampai akhirnya apa? Di sebuah tempat, lupa saya di Kufah atau di mana lupa itu sepakat ulama untuk membakar. Maka kitab Ihya Ulumuddin dikumpulkan di depan masjid. Setelah sholat Jumat, manusia membakar bareng-bareng. Kenapa? Karena banyak kerusakan di dalamnya itu. Sampai Imam Zahabi itu sebutkan, Imam Abu Amr Ibn Salah, beliau mengatakan fafita tawalifihi asya lam yardihi ahlu madhabihi minasyudud. Beliau punya banyak tulisan, orang yang semadzhab saja, yaitu madhab Syafi'i saja, itu tidak ridho itu. Kenapa? Karena banyak penyimpangan. Nah yang paling parah itu Ihya Ulumuddin ini. Kenapa? Karena ditulis ketika jaya-jayanya tasawuf. Maka beliau mengatakan, kata Imam Zahabi, maksudnya ini saya sebutkan bukan dari pendapat saya, tapi saya menyebutkan nukilan ulama-ulama. Imam Zahabi beliau mengatakan, fihi balaya la tatabbub,
di dalamnya banyak musibah. Di dalam kitab itu banyak sekali musibah dan gak ada obatnya. Tidak ada obatnya. Apalagi ketika khusus menjelaskan masalah ihya, beliau mengatakan, kata Imam Al-Zahabi, amal ihya fa fihi minal ahaditsil batilah jumlah. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin itu banyak sekali hadis-hadis yang batil, palsu. Maka itu kan beliau pun mengakui dalam kitab yang lain, saya itu lemah dalam masalah hadis. Setelah itu beliau mengatakan, Imam Az-Zahabi mengatakan, wa fihi khairun katsir. Tapi di kitab itu, kitab Ihya Ulumuddin itu banyak sekali kebaikan. Ada poin-poin yang bagus dalam kitab itu. Laula ma fihi min adabin wa rusumin wa zuhdin wa taraikul hukama. Kalau seandainya bukan karena pembahasan masalah adab dan yang lainnya, maka kitab ini memang tidak ada kebaikan. Setelah itu beliau mengatakan, terakhir beliau mengatakan, kata Imam Az-Zahabi setelah menyebutkan Imam Abu Hamid Al-Ghazali itu, beliau mengatakan, farahimullahul Imam Abu Hamid. Semoga Allah telah merahmati Imam Abu Hamid Al-Ghazali ini. Fa'ina mithluhu fi ulumihi wa fadhailihi. Mana orang yang bisa menyaingi ilmu dia dan kemuliaan dia? Yaitu beliau orang yang sangat mulia, orang yang sangat berilmu. Walakin la nadda'i ismatahu. Tapi kami sebagai orang muslim itu, kami tidak menganggap beliau itu maksum seperti Rasulullah SAW. Minal ghalat wal khata'. Karena beliau manusia, pasti jatuh dalam kesalahan dan kelupaan. Wala taqlida fil usul. Apalagi dalam masalah akidah, tidak boleh kita taklid sama beliau. Akhirnya karena kitab Ihya Ulumuddin itu di dalamnya banyak kebaikan, di dalamnya banyak racun juga itu. Akhirnya ulama-ulama itu berjuang membedakan, memisahkan. Ada ulama-ulama yang pengen menjelaskan hadis-hadisnya, maka muncul Imam Ibnul Iraqi, yaitu Imam Ibnul Iraqi itu beliau mengeluarkan sampai punya kitab namanya Takhrij Ahaditsil Ihya. Dijelaskan semuanya dan beliau menyebutkan dalam kitab Ihya banyak hadis palsu. Itu beliau mengatakan seperti itu. Demikian juga ada ulama yang berusaha untuk memisahkan mana yang bagus dan mana yang jelek. Maka Imam Ibnul Jauzi, beliau ngarang kitab Imam Ibnul Jauzi itu Minhajul Qasidin. Minhajul Qasidin itu dipilih-pilih yang bagus-bagus, kumpulkan jadi satu, yang jelek ditinggalkan. Kemudian kitab Minhajul Qasidin karya beliau diringkas sama Imam Al-Maqdisi. Nah sekarang yang terkenal Imam Al-Maqdisi ini karena ringkas sekali itu. Dan itu sekarang banyak yang pelajari itu kitab yang ringkasannya itu. Nah di awalnya itu, di awal mukaddimahnya itu Imam Ibnul Jauzi mengatakan, ini sampai akhirnya nanti dibongkar sama beliau semuanya itu. Dan nanti lebih panjang lagi kerusakan tasawuf itu beliau bongkar dalam kitab beliau Talbis Iblis. Itu semuanya untuk menjelaskan kerusakan sufiyah. Beliau mengatakan fa'lam anna fi kitabil ihya afatun la ya'lamuha illal ulama. Ini mukaddimah kitab Minhajul Qasidin. Imam Al-Jauzi mengatakan, ketahuilah bahwasanya dalam kitab Ihya banyak racun-racun tapi tidak ada yang bisa mengetahui kecuali ulama. Wa aqalluhal ahaditsul batilah mawdu'ah. Dan yang paling ringan kata beliau itu, ini yang paling ringan itu adalah hadis-hadis yang batil dan palsu. Wal mauqufatu wa qad ja'alaha marfu'atan. Terkadang hadis yang mauquf dijadikan marfu' sama beliau. Wa innama naqalaha kama iqtaraha la annahu iftaraha. Tapi diingatkan sama beliau, tetapi beliau itu menyebutkan hadis itu sebagai penukilan dan beliau tidak membuat hadis palsu karena beliau itu orang baik, yaitu dilihat dari niatnya beliau itu baik, cuma beliau itu mendapatkan ilmu dari gurunya itu seperti itu. Akhirnya beliau itu tugasnya menukilkan. Wala yang bagi ta'abbudu bi haditsin mawdu'. Tidak boleh kita beribadah dengan hadis yang palsu dan tidak boleh kita terperdaya. Setelah itu beliau menyebutkan panjang sekali masalah kesesatan orang-orang sufiyah. Setelah itu beliau mengatakan wa ila ghairi dzalika, dari macam-macam kerusakan orang-orang sufi ini, mimma qad kasyaftu an awarihi, dan semuanya sudah saya bongkar kerusakan orang-orang sufi fi kitab, di dalam kitab saya al-musamma yang saya berikan judul Talbis Iblis. Nah, dulu pernah saya sebutkan Talbis Iblis itu hampir setengah kitab itu bantahan sufiyah. Maka beliau mengatakan fasa'aktubu laka kitaban. Maka sekarang di sini saya akan menulis kepada engkau sebuah kitab yakhlu an mafasidihi, yang terhindar dari kerusakan Ihya Ulumuddin, wala yukhillu bi fawaidihi, tetapi kitab ini tidak menghilangkan faidah Ihya Ulumuddin. Akhirnya tetap apa? Ditulis sama beliau, diambil yang bagus-bagus, yang tidak bagus disingkirkan. Nah, di antara kalau kita pengen tahu kerusakan Ihya Ulumuddin
Ini sebagian saja karena waktunya nggak cukup. Ini lebih panjang sekali itu. Kalau kita mau bongkar tentang Ihya Ulumuddin, ngeri sekali kitabnya itu. Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin jilid keempat halaman 305. Beliau menyebutkan tentang ucapan Abu Turab An-Nakhshabi yang mengatakan apa? Dia mengatakan, ini saya dikasihkan saja karena panjang ceritanya itu. Dia mengatakan, "Lau ra'aitu Aba Yazid marratan wahidatan kana anfa'laka min antarallaha sab'ina marratan." Jika kamu melihat Abu Yazid Al-Bustami, Abu Yazid Al-Bustami itu dibongkar nanti sama Imam Ibnu Jauzi dalam Tabyiz Iblis. Siapa dia itu? Ya, ulama Sufiyah di Mesir. Beliau mengatakan, yaitu kata ini Abu Turab ini, kalau kamu melihat Abu Yazid sekali saja, itu lebih bermanfaat, lebih baik bagi kamu daripada kamu melihat Allah 70 kali. Ini di kitab Ihya Ulumuddin ada. Kemudian Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin jilid keempat halaman itu juga 305 juga mengatakan, menyebutkan kata Sahal At-Tusturi. Dia mengatakan, "Inna lillahi ibadan." Allah itu memiliki hamba-hamba fi hadhil baldah, di kampung ini, di negeri ini. Lau da'au 'ala dhalimina lam yusbih 'ala wajhil ardi dhalimun. Jika dia itu mendoakan orang zalim, semua orang zalim di dunia mati semuanya itu dalam satu waktu. Dan tidak tersisa di dunia satu orang zalim pun. Fi lailatin, dalam satu malam. Setelah itu dia mengatakan, coba perhatikan ucapannya itu. Walau sa'aluhu alla yuqimas sa'ah lam yuqimha. Jika dia minta sama Allah supaya jangan ditegakkan hari kiamat gak akan tegak. Coba ingat dahsyatnya itu orang-orang sufi ini. Setelah itu Imam Al-Ghazali mengatakan, ini yang diingkari. Kenapa? Beliau menukilkan dan terkadang beliau memberikan taklik, sepakat, setuju itu. Maka beliau mengatakan, "Qultu," saya katakan terhadap ucapan itu, "wa hadhihi umurun mumkinatun fi nafsiha." Perkara seperti ini itu mungkin terjadi. Yaitu apa? Adanya orang-orang hebat di mana kalau dia berdoa langsung doanya dikabulkan sehingga semua orang mati di dunia bisa. Itu. Tetapi ini dahsyat sekali, yaitu diingkari oleh banyak sekali para ulama. Nah, di antara ucapan beliau ini saya sebutkan yang parah-parah saja itu. Beliau mengatakan, Imam Al-Ghazali mengatakan dalam kitab Ihya Ulumuddin halaman keempat, jilid keempat halaman 61. Qala Sahal bin Abdullah At-Tusturi. Sahal bin Abdullah At-Tusturi mengatakan ketika ditanya tentang jiwa, maka beliau mengatakan, an-nafsu sirrullah. Jiwa itu rahasianya Allah Ta'ala, yaitu intisarinya Allah Ta'ala. Ma dhahara dzalika sir ala ahadin min khalqihi illa ala Fir'aun. Coba berarti ini parahnya itu. Dan rahasia Allah itu tidak pernah muncul, tidak pernah nempel pada jiwa seseorang di dunia itu kecuali kepada Fir'aun. Fir'aun itu yang paling tahu tentang Allah Ta'ala, sampai akhirnya Fir'aun mengatakan, "Ana rabbukumul a'la." Saya itu Tuhan kalian yang paling tinggi. Kenapa? Karena semua jiwa itu Allah Ta'ala. Jadi nanti yang paling kuat mengajarkan akidah wahdatul wujud dia Imam Al-Ghazali ini. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin dia itu mengatakan semua wujud itu Allah Ta'ala. Itu namanya akidah wahdatul wujud. Sehingga kata mereka itu orang-orang wahdatul wujud, orang yang paling bertauhid di muka bumi itu Fir'aun. Coba bayangkan itu, orang yang paling bertauhid. Kenapa? Karena Fir'aun mengakui saya itu Tuhan. Dan semua itu Tuhan, yang nampak semua itu Tuhan. Bahkan Ibnu Arabi itu kalau dia ngomong itu, tokohnya wahdatul wujud, dia mengatakan tidak ada anjing dan babi kecuali Allah Ta'ala. Wahdatul wujud, jadi semua yang nampak itu Tuhan. Maka ketika Fir'aun mengakui dirinya Tuhan, dia itu orang yang paling bertauhid, kata dia itu. Dua parahnya itu. Ini termasuk juga orang-orang sufi. Orang sufi itu paling benci hadis, sehingga dia itu paling benci menulis hadis itu. Nah, di antara yang paling parah itu, ini yang paling parah itu tentang bahwasanya Imam Al-Ghazali itu mengkritiki Allah Ta'ala, sampai mencela Allah Ta'ala, mencaci maki Allah gara-gara kenapa iblis dikeluarkan dari surga dan Nabi Adam dimasukkan surga. Itu nggak adil. Padahal apa? Padahal iblis itu tahu tentang Allah Ta'ala itu, tapi kenapa dikeluarkan? Sampai dia mengatakan dalam Ihya Ulumuddin jilid keempat halaman 168, qarrabal malaikata min ghairi wasilatin sabiqah. Allah mendekatkan malaikat ke surga padahal malaikat nggak punya amal soleh. Wa ab'ada iblis min ghairi jarimatin salifah. Dan Allah menjauhkan iblis dari neraka padahal iblis itu nggak punya dosa. Coba bayangkan itu, ngerinya itu. Sampai nanti kalau kita
membaca kitab itu dahsyat. Saya pernah sedikit membaca kitab Ihya Ulumuddin, itu kaget juga itu. Saya dapatkan di dalamnya itu ada sebuah tulisan, siapa yang membaca nasyid-nasyidnya orang sufi itu lebih baik daripada membaca Al-Quran. Ini itu ada, maka kerusakannya parah. Maka itu ulama sampai mengatakan kitab itu tidak boleh ada pada seorang muslim. Kenapa? Karena memang itu kitab pas ditulis sama beliau ketika jaya-jayanya ilmu sufinya beliau. Tetapi anehnya itu, orang ngambil kitab ini jadi rujukan itu, tetapi taubatnya beliau nggak dianggap. Beliau bertobat dari itu semua itu, sampai akhirnya kembali kepada Sahih Bukhari Muslim, tetapi taubatnya beliau itu malah nggak dianggap sama manusia. Orang lebih senang mengambil kitab Ihya Ulumuddin yang beliau sudah bertobat darinya. Ya, sampai di sini pembahasan kita. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Nanti insyaallah kalau pengen membaca lebih lengkap Al-Ghazali itu, pemikiran dia, biografi beliau lebih panjang lagi itu. Ada kitab-kitab khusus ada masalah ini. Ya, sampai di sini wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Yuk salurkan donasi Anda untuk Pondok Pesantren Darussalam ke nomor rekening ini. Syukron jazakumullahu khairan.